lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Nasib Singapura ada di tangan Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia memberikan pengaruh pada Singapura ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Nasib Singapura ada di tangan Indonesia. Oke, bagaimana Indonesia sangat berpengaruh ya. Singapura jadi salah satu negara yang mengalami krisis energi setelah negara-negara di Eropa, Inggris, Cina hingga India. Ini terjadi setelah pengecar listrik di negara tersebut mulai bertumbangan satu persatu. Setidaknya ada 3 perusahaan retail listrik yang memutuskan berhenti dari bisnis listrik tersebut. Ini seiring dengan kendala pasokan energi seperti gas dan lonjakan harga komoditas itu serta bahan bakar lainnya. Masih sangat jelas di tahun 2021 yang lalu, perusahaan retail listrik independen terbesar di Singapura, iSwitch, dan perusahaan retail yang lebih kecil, Om Energy, memutuskan berhenti dari bisnis retail listrik. Langkah ini kemudian diikuti oleh Best Electricity akibat volatilitas pasar energi yang membuat perusahaan tidak memiliki pilihan lain. Sementara perusahaan lain, Union Power, mengatakan akan menghentikan sekitar 850 akun retail sebagai bagian dari reorganisasi bisnis. Pengecar independen ini menekankan bagaimanapun mereka tidak akan keluar dari pasar. Pakar industri menganggap tidak akan mengejutkan jika lebih banyak pengecar memutuskan untuk keluar. Ini, kata pengamat, karena badai sempurna di pasar energi global dan domestik. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya tagihan listrik kepada konsumen karena harus menanggung beban biaya produksi listrik yang tengah melonjak saat ini. Secara keseluruhan, konsumen harus mempersiapkan diri memperoleh tagihan listrik yang lebih besar, mengingat 95% listrik Singapura dihasilkan dari gas alam impor. Situasi di Singapura rupanya juga disebabkan oleh ketergantungan negara itu kepada Indonesia. Di antaranya gangguan impor gas dari pipa gas West Natuna Republik Indonesia dan rendahnya pasokan gas dari Sumatera Selatan. Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas membenarkan adanya gangguan pasokan gas ini. Namun dikatakan distribusi sudah membaik di tahun tersebut. Distribusi gas pada September 2021 tersebut sudah mulai membaik dibandingkan Juli yang mengalami gangguan produksi namun belum kembali normal seperti awal tahun tersebut. Hal ini disebabkan penurunan laju produksi gas di salah satu lapangan. Begitu tegas Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno ke CNBC Indonesia. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya tagihan listrik kepada konsumen karena harus menanggung beban biaya produksi listrik yang tengah melonjak saat itu. Secara keseluruhan, konsumen harus mempersiapkan diri memperoleh tagihan listrik yang lebih besar mengingat 95% listrik Singapura dihasilkan dari gas alam impor. Perlu diketahui, berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari. Naik tipis dari 2019 sekitar 1,21 miliar kaki kubik per hari. Bila ekspor gas Indonesia ke Singapura ini mencapai rata-rata 737,2 BBTUD atau Billion British Thermal Unit per day. Maka artinya sekitar 60% pasokan gas Singapura dipasok oleh Indonesia. Lebih lanjut, Om Energy dan iSwitch mengatakan penghentian operasi mereka di Singapura adalah alasan karena pasar listrik yang terus bergejolak di negara itu. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, pada Oktober 2021 tersebut. iSwitch sendiri mengaku akan menghentikan operasi pada 11 November 2021 pada website resminya. Otoritas Pasar Energi atau EMA mengatakan pengecar listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi dari yang pernah diperkirakan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam, disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya,
dengan permintaan puncak sebesar 7.667 megawatt yang tercatat pada 12 Oktober 2021. Ada juga pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna Indonesia dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumatera Selatan. Begitu kata Emma menjelaskan penyebabnya lagi. Singapura memiliki sistem pasar listrik terbuka atau OM yang meliberalisasi kelistrikan di negara itu. Diluncurkan di tahun 2018, konsumen bisa mendapatkan pilihan dan fleksibilitas tinggi saat membeli listrik, tidak hanya di satu perusahaan listrik, tapi juga dari perusahaan listrik lainnya yang ada di negara singa tersebut. Sekitar setengah dari konsumen rumah tangga di Singapura telah beralih membeli listrik dari pengecer OM. Separuh konsumen rumah tangga lainnya tetap membeli listrik dari SP Group dengan tarif yang diatur ke pasar grosir listrik Singapura meskipun jumlahnya relatif kecil. Sementara itu, Kepala Derivatif Energi Global di Simpson Spence Young, James Chrysler, mengatakan lonjakan harga menghapus keuntungan bagi pengecer listrik independen di negara itu. Pemasok yang tidak melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga yang fluktuatif pada akhirnya harus membeli energi dengan biaya yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka jual kepada pelanggan. Jelas ada kekurangan gas yang menyebabkan masalah. Kapasitas pipa rendah dan pasokan LNG mungkin juga tidak masuk. Begitu tambahnya seperti dikutip The Edge dari Bloomberg. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura juga sudah meminta warga berhemat di tengah kenaikan bahan bakar listrik sejak awal Oktober tahun 2021 tersebut. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Singapura sendiri menghasilkan listriknya dengan gas alam yang diimpor, bukan dari sumber energi milik mereka sendiri. Gas impor gitu. Bergantung dengan gas impor. Dari sini bisa kita lihat betapa ketergantungannya Singapura kepada Indonesia. Masih ingat saat Indonesia meminta warganya memindahkan uang mereka dari Singapura ke Indonesia dalam rangka tax amnesty, pemerintah Singapura pun kelimpungan karena bisa menggoyangkan sistem perbankan mereka hingga mencapai kebangkrutan. Begitu juga dengan energi di Singapura yang sangat bergantung kepada kemurahan hati Indonesia. Maka dari itu kita patut bangga kepada Indonesia kita. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi ketergantungan gitu ya, pasokan gas daripada Indonesia gitu kan ke Singapura tuh memang sangat tinggi gitu ya, apalagi dengan banyaknya gitu kan bisnis retail listrik yang berhenti di Singapura gitu, apalagi dengan kekurangan gas gitu kan, gas impor, sebab Singapura tergantung kepada gas impor gitu ya, terutamanya dari Indonesia gitu. Nah, jadi memang sangat besar gitu ya kebergantungan Singapura pada Indonesia, terutamanya dari segi sumber gas ini untuk kebutuhan listrik gitu. Wow. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.